Shalom, kali ini berjumpa dengan saya Steven. Kita akan memberikan sharing firman Tuhan kepada rekan-rekan semuanya. Mari kita awali dengan doa dulu. Sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang begitu indah Kau berikan kepada kami. Lagi kami akan memberikan firman Tuhan. Kiranya firman ini bisa melekat kepada rekan-rekan semuanya dan bisa menjadi berkat untuk teman-teman yang semua yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Ya, amin. Baik, shalom. Kali ini Steven akan memberikan sedikit firman Tuhan kepada rekan-rekan. Gak banyak, ya juga gak sedikit. Yang tentu bisa membuat teman-teman mengingat kasih Tuhan. Tema kita hari ini adalah jalan menuju salib. Jalan menuju salib, karena kemarin kita sudah memperingati kematian Tuhan Yesus, juga memperingati kebangkitannya, bahwa dia masih hidup dan untuk selama-lamanya. Baik, ayat ini akan saya bawakan, yaitu di kitab Yohanes 3 ayat yang ke-16. Baik, di Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini cukup buat saya cukup membangkitkan sekali, cukup mengenang ya, karena sudah dicatat di sini oleh firman Tuhan, siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus itu tidak binasa. Nah, itu bukti Tuhan Yesus kemarin telah mati untuk kita, dia bangkit untuk kita, untuk menebus dosa kita. Ilustrasi untuk di kita hari ini ya, atau di kalangan kita, kalau dengan tema kita yaitu jalan menuju salib, ya kita juga hidup dalam kebenaran. Karena Tuhan menciptakan kita serupa ya dengan Dia. Meskipun kita tidak sempurna, tapi kita itu ya orang bilang harus sedikit member-member ya. Tapi jangan sampai kita tergoda oleh duniawi, karena di tahun ini saya lihat godaan duniawi begitu sangat kuat. Karena apa ya? Kalau kita mengikut Tuhan Yesus, orang bilang, oh katanya enak-enak. Iya, tapi pasti ada sedikit godaan dari iblis. Contohnya ilustrasi ya, di masyarakat atau di kalangan sekitaran kita. Kita berbuat baik, tapi tetap ada yang julid sama kita. Terus lantas kita bales. Tuhan Yesus waktu mati di kayu salib, sebelumnya dia pikul salib, dia dicambuk, dia diolok-olok, diludahi, dipukul. Nah, lantas Tuhan Yesus membalas? Tidak kan? Nah, sama dengan halnya kita diolok-olok, bahasa Jawa ini dirasani, terus ya disinggung kanan kiri, oh anak ini kurang baik, padahal kita sudah melakukan dengan yang baik, tapi tetap aja orang bilang kita tidak baik. Bagaimana pembalasan? Gak perlu dibalas, kita buktikan dengan sikap kita, sikap anak Tuhan. Itu yang terpenting. Sekali lagi, kita balas dengan sikap anak Tuhan, yaitu kita tetap mendoakan, mengasihi, meskipun terkadang kurang enak, kok gak balas dengan fisik atau dengan status. Jangan. Oke, meskipun kita disakiti, ya terus itu tadi saya bilang, bahasa Jawa dirasani, enak enggak dirasani? Enggak enak. Tetapi itulah yang ada di kalangan kita sehari-hari seperti itu. Nah, lantas membalas ya tidak. Tadi sama Tuhan Yesus tidak membalas apapun, dia hanya berdoa. Tuhan Yesus hanya berdoa. Terus kita harus bagaimana? Ya sama, kita harus juga ikut berdoa. Jangan sampai kita balas-balas atau sampai mengolok-ngolok, terus memang terkadang lebih lega mengolok-ngolok, terus membalas dengan fisik, oke. Tapi ya malah lebih panjang, karena firman Tuhan Yesus tidak mengajarkan dendam, tapi kita harus berbuat kasih. Ya, saya bacakan satu ayat lagi supaya teman-teman juga tahu. Baik, ada di kitab Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Karena itu Tuhan Yesus berkorban untuk kita. Pengorbanan itu enak enggak? Enggak enak kan? Karena itu Tuhan Yesus berkorban buat kita. Otomatis kalau ilustrasi kita di kalangan kita, ya mau enggak mau sudah korban perasaan. Tapi tetap doakan dia. Terus ada orang bilang, gak enak lah gak dibales. Nah, tetapi itu orang bilang pembalasan Tuhan lebih kejam. Tuhan Yesus tidak membalas gitu kok. Ya biarkan doakan aja. Yang penting teman-teman tetap fokus hidup dalam Tuhan Yesus, dalam jalan kebenaran. Karena Tuhan Yesus itu sudah mati menebus dosa kita. Kita berbuat dosa lagi, ya enggak kan? Kita harus jaga baik-baik supaya tetap pada jalan Tuhan. Itu aja yang perlu teman-teman tahu. Jangan membalas ya. Pokoknya doakan. Nanti tunggu kabar berikutnya. Dia entah berubah hatinya, terus nanti tiba-tiba dia baik kepada teman-teman. Doakan, karena doa itu besar kuasanya. Karena menurut saya lebih baik itu mendoakan ya lebih oke daripada kita judge balas atau apa ya, seperti itulah ya. Seperti yang tadi firman Tuhan katakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yaitu kita harus tetap jalan dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita ikut menyalibkan Tuhan Yesus. Dengan cara apa menyalibkan Tuhan Yesus? Ya kayak kita berbuat dosa, kita ikut balas dendam, terus apa yang tidak Tuhan suka, itu sama dengan halnya kita ikut menyalibkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah baik buat kita, Tuhan Yesus sudah berkorban untuk kita. Jangan sampai kita ikut menyalibkan Tuhan Yesus, tapi kita harus pikul salib bersama Tuhan Yesus. Baik untuk rekan-rekan semuanya yang mendengar, kesimpulan hari ini adalah apabila Anda disakiti, balas dengan sikap dan doakan dia. Jangan sampai kita ikut menyalibkan Tuhan Yesus, tapi kita harus ikut pikul sama Tuhan Yesus salibnya. Dan juga jangan mengikuti apa yang ada di dunia ini. Ya, yang jelek-jelek jangan diikuti. Meskipun terkadang tergoda, ya kita tengking aja. Ya, mungkin itu yang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan. Kiranya firman ini bisa membuat teman-teman mengoreksi diri. Oh iya, terus bisa ingat, oh iya ya, kalau itu salah, kalau ini kurang baik di mata Tuhan. Baik, mari kita tutup dalam doa. Kiranya firman ini selalu ada dalam renungan hati rekan-rekan semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, firman yang Kau berikan dari hamba-Mu Stephen. Kiranya firman ini bisa berdampak untuk rekan-rekan semuanya, bisa memberkati satu sama lain. Dan kami percaya semua yang mendengarkan ini akan terberkati dan bisa dilakukan untuk selama-lamanya. Karena kami anak Tuhan, kami ingin berbuat kasih kepada-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah baik kepada kami. Kami pun juga akan sama mengasihi satu sama lainnya. Terima kasih, haleluya, amin.